Ternyata ketika sampai di Batam, kita terinspirasi melihat beberapa anak yang kita temukan putus sekolah itu sejak 2014. Kemudian kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, anak-anak broken home, anak-anak terlantar yang putus sekolahnya terutama. Kita fokus pada pendidikan. Kemudian kita berusaha yang terputus sekolah kita sekolahkan balik, kita sekolahkan kembali. Yang terkendala dengan SPP kita bayarkan SPP-nya tiap bulan. Berjalan dari 2014 sampai 2018. Mulai dari awal dia sekolah, ya beliau berasal dari Lombok dan menyelesaikan pendidikan S1 di STAI Ibnu Sina Batam, dan alhamdulillah diberi ya kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Al Fauzan. Nah, gini Bang, mungkin kita ada sedikit sharing lah. Mungkin bisa teman-teman juga bisa mengambil sedikit ilmu dari beliau. Mungkin teman-teman juga bisa mendirikan sebuah yayasan dari ilmu beliau nanti. Bagaimana sih proses Abang ya Pak Ustadz mulai mendirikan Yayasan Al Fauzan yang beralamat di Tiban Pajak ya, di Tiban Pajak. Mungkin kemudian kenapa yayasannya diberi nama Al Fauzan? Mungkin itu saja dulu, Amang nanti sampaikan, nanti mungkin ada pertanyaan lagi nanti. Yang pertama mungkin kami awali dengan sejarah kenapa Al Fauzan, kami memilih nama dengan nama Al Fauzan ya. Terus terang kami sampaikan bahwa sebenarnya nama pemberian dari orang tua kepada saya sendiri itu adalah Asbu'i. Asbu'i, sampai di situ aja. Kemudian suatu ketika di salah satu pondok pesantren di Lombok Timur, semasa saya menempuh pendidikan aliyah di Lombok Timur itu ada sebuah masjid yang mana ini adalah sumbangan dari orang Kuwait ya. Masjid ini insya Allah nampung sampai 1.000 orang. Setiap hari sholat berjamaah di sana, santri menghafal Al-Quran pagi, siang, sore, bahkan malam. Santri sholat tahajud di dalamnya. Kemudian masjid ini diberi nama Masjid Sulaiman Fauzan Al Fauzan. Masya Allah. Jadi ketika menatap masjid ini dari kejauhan, dari gerbang masjid, kebetulan halamannya sangat luas, saya sempat terpikir, ini orang sumbang masjid. Subhanallah, luar biasa pahalanya, pahala jariah yang selalu mengalir kepada donaturnya. Kemudian saya terpikir, kapan ya kita punya kesempatan untuk menjadi orang yang manfaat. Nah, sejak saat itu saya termotivasi dengan kata Al Fauzan itu, sehingga di belakang nama saya sematkan Al Fauzan, Asbu'i Al Fauzan. Kemudian setelah itu saya dengan niat sebagai doa, kemudian Al Fauzan itu artinya kan kemenangan, kesuksesan. Dengan azam, niat, mudah-mudahan menjadi doa, saya pasang Al Fauzan itu di belakang nama saya, Asbu'i Al Fauzan. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa bermanfaat seperti Masjid Al Fauzan. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ketika sampai di Batam, kita terinspirasi melihat beberapa anak yang kita temukan putus sekolah itu sejak 2014. Kemudian kita memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, anak-anak broken home, anak-anak terlantar yang putus sekolahnya terutama. Kita fokus pada pendidikan. Kemudian kita berusaha yang terputus sekolah kita sekolahkan balik, kita sekolahkan kembali. Yang terkendala dengan SPP kita bayarkan SPP-nya tiap bulan. Berjalan dari 2014 sampai 2018. Begitu di 2018, di situ kita sempat menemukan beberapa anak yatim yang sangat kecil, yang masih usia kelas 2 SD, kelas 1 SD. Di situ kami merasa kayaknya anak ini perlu dibimbing.
perlu ada yang mengingatkan, perlu ada yang mengantar pulang sekolahnya. Akhirnya dari situ kita mulai membersamai anak itu, dan dalam perjalanan itulah mulai dari 1 anak, 2 anak, 3 anak sampai 10 anak, kita merasa wah ini perlu legalitas. Iya, betul. Perlu legalitas. Ada yang menawarkan kita harus buatkan akta notaris segala macam. Nah, singkat cerita, pas kami mengurus legalitas, akta notaris sampai Menkumham, itu sampai pusat Jakarta, saya coba ajukan nama Yayasan Islam Al Fauzan Batam. Kemudian ada satu lagi Yayasan Darul Akhirah. Yang pertama Al Fauzan karena itu cita-cita sejak SMA. Kemudian Darul Akhirah maksudnya adalah agar kita motivasinya melakukan kegiatan ini adalah urusan akhirat, gitu kan. Tapi ternyata notaris merespon dan mengesahkan Yayasan Islam Al Fauzan Batam. Nah, begitu sejarahnya, sehingga mungkin doa-doa kita semasa di pesantren dulu diijabah dan dikabulkan oleh Allah, sehingga bisa memberikan sedikit manfaat untuk memberikan pendidikan atau membantu pendidikan anak-anak yatim, anak-anak piatu, orang-orang duafa dengan nama Al Fauzan. Masya Allah, luar biasa. Memang mendirikan sebuah yayasan itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Namun kalau menurut saya sendiri ini adalah seperti kilat seperti itu ya. Karena ketika seseorang mendirikan sebuah yayasan dengan hati yang memang betul-betul ikhlas, yang jelas pasti selalu dilindungi, selalu diridhoi. Apa yang kita minta kepada Allah pasti akan selalu dikabulkan. Nah, yang satu lagi ini Ustadz, tadi saya mungkin sekilas dengar bahwa Lombok adalah pulau 1000 masjid ya. Iya, betul. Nah, ini saya baru dengar ini Lombok adalah pulau 1000 masjid. Itu kok bisa disebutkan pulau 1000 masjid? Apakah di Lombok itu masjidnya ada 1000 atau macam mana? Ya, memang ini salah satu kebanggaan ya. Secara umum kita masyarakat Indonesia memiliki, karena Pulau Lombok juga bagian daripada kekayaan kita ya. Pulau Lombok itu sejak dahulu memang dikenal sebagai Pulau 1000 Masjid. Apa sebab? Yang pertama karena tingkat keagamaan di Pulau Lombok itu sangat tinggi. Kepedulian keagamaan, taklid beragama, bahkan sampai setiap di setiap desa kita akan menemukan masjid. Yang pertama adalah megah. Masjid di Lombok itu hampir semuanya megah, artinya punya arsitektur yang luar biasa. Kemudian yang kedua, semua masjid di Lombok itu bisa dikatakan swadaya masyarakat. Nah, berbeda kalau kita di Batam kan banyak bantuan dari pemerintah ya. Nah, di Lombok itu hampir semua masjid itu swadaya masyarakat, kecuali masjid yang memang milik pemerintah. Kemudian yang ketiga, di Lombok ini masyarakatnya itu panggilan dengan masjid itu luar biasa. Sampai kami semasa kecil itu hampir tidurnya itu di surau ya, tidurnya di masjid, tidurnya di musola. Masa-masa kita SD SMP itu tak pernah tidur di rumah. Jadi belajar agamanya itu tidur di masjid, tidur di musola, subuh bangun itu, sebelum subuh bangun belajar tentang keagamaan. Nah, itu salah satu sebab kenapa Lombok itu dikatakan pulau 1000 masjid. Apalagi situasi atau suasana di bulan suci Ramadan ya. Ya, subhanallah, itu luar biasa ya. Ya, satu lagi nih Bang, sekarang yayasan ini, kita ke yayasan lagi ya. Yayasan ini Ustadz Al Fauzan ya. Biasa saya sering panggil Al Fauzan karena mungkin sudah melekat ya sudah melekat ya, karena kami sudah akrab sudah sejak zaman tahun 2016 ke 17 itu sudah mulai saya kenal sama beliau dan saya sering panggil Ustadz Al Fauzan. Nah, tadi kita yayasan nih. Kemudian kemarin saya dengar bahwa yayasan itu sudah membuka penerimaan siswa baru, berarti sudah menjadi sekolah ya, ada betul. Sekolah di situ.
Jadi sekolah itu dia sebagai sekolah umum ataukah sekolah khusus tahfizul Quran? Kemudian apakah sekolah itu juga khusus untuk anak yatim saja atau masyarakat yang pengen anaknya bersekolah di Yayasan Al Fauzan SDIT Al Fauzan ya? Iya betul. SDIT SD Islam Terpadu ya kalau nggak salah. Betul. Sekolah Dasar Islam Terpadu. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fauzan. Itu apakah diterima juga atau cuman hanya anak-anak yatim saja? Kalau memang terima, mungkin insya Allah bapak-bapak ibu-ibu yang memiliki anak yang pengen tahfizul Quran untuk mendalami ilmu agama, ya nanti bisa menghubungi Ustadz Al Fauzan karena beliaulah pendirinya. Mungkin coba dijelasin sedikit. Terima kasih. Jadi memang sekarang ini dan kita sudah mulai menerima siswa baru. Insya Allah tahun 2002 ini adalah tahun pertama ya. Jadi sekolah dasar Islam terpadu ini berangkat dari sebuah motivasi ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terjangkau untuk masyarakat Kota Batam. Kita mengetahui hampir setiap sekolah berkualitas baik yang bernuansa Islam ataupun tidak di Kota Batam ini terkesan berbayar mahal. Betul. Kemudian juga kami di lapangan karena dari 2014 sampai sekarang memberikan pelayanan beasiswa kepada beberapa anak yatim, kepada anak-anak piatu ataupun anak-anak yang putus sekolah. Jadi dari sana kami termotivasi untuk mendirikan sebuah sekolah yang bisa mengayomi dan melayani serta memberikan pendidikan terbaik insya Allah yang akan kita upayakan dengan kualitas yang bagus namun terjangkau oleh siapapun ya. Jadi makanya apa yang kita bisa lakukan pada tahun ini atau kita berikan, yang pertama sampai hari ini insya Allah di SDIT Islam Al Fauzan Batam akan menggratiskan uang pembangunan. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita fasilitasnya bagus, bangunannya bagus, tempat belajarnya bagus, tapi uang pembangunan gratis ya. Kemudian untuk masyarakat umum insya Allah biaya ini akan sangat terjangkau. Kita membuka SPP per bulannya 200.000. 200.000, Masya Allah. Kemudian untuk anak yatim gratis SPP sampai lulus. Luar biasa. Untuk anak yatim gratis SPP sampai lulus. Nah, kemudian apa yang kita ingin tonjolkan dalam sekolah ini atau kualitas yang akan kita berikan? Yang pertama kita akan memberikan kualitas dari sisi Al-Quran, yaitu yang pertama tahsinnya. Jadi kita memberikan jaminan garansi bahwa anak-anak yang sekolah di Sekolah Dasar Islam Al Fauzan Batam mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kami memberikan gambaran setidaknya anak-anak usia SD mampu membaca Al-Quran seperti bacaan imam-imam masjid di Batam. Gitu. Kemudian yang kedua dari sisi tahfidnya. Jadi anak-anak akan dibimbing menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran yang biasanya di mana-mana kalau belajar Al-Quran dengan baik, metode yang baik itu berbayar mahal. Nah, kita memberikan pelayanan dengan metode ummi yang biasanya di tempat lain berbayar mahal, di tempat kita insya Allah cukup 200.000 per satu bulan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, kita akan memberikan pelayanan di bidang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Insya Allah dari kelas 1 anak-anak akan kita biasakan menghafal kosakata, kemudian menghafal beberapa kalimat kalau bahasa kita the daily activity. Jadi kegiatan-kegiatan sehari-hari macam open the door. Jadi anak-anak kelas 1 sudah akan dibiasakan dengan betul. yang seperti itu. Sehingga walaupun Sekolah Dasar Islam Al Fauzan Batam dengan bayaran yang relatif murah atau terjangkau, tidak kalah kualitasnya dengan sekolah-sekolah yang berbayar mahal. Jadi makanya dalam kesempatan ini insya Allah semoga kehadiran Sekolah Dasar Islam Al Fauzan mampu
dan dapat memberikan pelayanan yang bisa diharapkan oleh masyarakat Kota Batam, dan mudah-mudahan masyarakat Batam juga punya keinginan untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi tidak perlu berpikir mahal lagi ya. Baik. Terima kasih. Oke, jadi untuk harapannya ya, harapan Yayasan Al Fauzan ke depannya nih, seperti apa kira-kira harapan ke depan? Harapan kami ke depan tentu kita secara umum masyarakat Kota Batam sama-sama berpikir maslahat untuk sesama kita. Artinya apa? Apapun yang kita bisa buat yang sekiranya bermanfaat untuk orang lain, mari sama-sama kita lakukan. Contoh, kami menyediakan pendidikan yang insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk memberikan kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Maka masyarakat Batam, mari sama-sama kita dukung program-program seperti ini. Kita sebarluaskan, kita ajak saudara kita ajak anak kita informasikan kepada tetangga kita. Mari kita belajar agama di Sekolah Dasar Islam Al Fauzan Batam. Mari sama-sama kita support segala kegiatan yang positif. Dan insya Allah tidak ada satu niat kecil, ucapan kecil, perbuatan kecil yang memiliki manfaat, kecuali semuanya akan memiliki nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Alila ini kita harapkan mudah-mudahan menjadi pusat informasi di Kota Batam yang mampu memberikan informasi-informasi positif, informasi-informasi kebaikan, motivasi-motivasi untuk anak-anak muda. Karena kita tidak boleh berkecil hati. Siapapun kita saat ini pasti ada sisi kelebihan yang Allah berikan yang ada pada diri kita, dan itu akan bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, luar biasa. Dari sekolah tadi, kita berbalik ke sekolah tadi, yang jelas sekolah dasar Islam terpadu Al Fauzan itu masih sekolah dasar ya. Mungkin rencana ke depan ini mungkin ada SMP-nya, SMP IT-nya atau MA-nya mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan kira-kira itu prosesnya seperti apa. Kemudian harapan ke depan ini minimal berapa tahun bisa mendirikan SMP dulu misalnya. Nah, alhamdulillah ini dalam perjalanan ini selalu Allah kasih kemudahan dan tidak lepas dari dukungan semua pihak ya. Untuk tahun 2002 ini kita memulai dengan sekolah dasar Islam. Kemudian insya Allah memang kita punya target tahun depan itu SMP-nya sudah berjalan. Tahun depan insya Allah SMP sudah berjalan, yang mana kita akan kolaborasi antara program pemerintah, yaitu khususnya di bawah naungan Kementerian Agama atau Sekolah Salafiyah Wusto ya, setara dengan SMP, dengan program fokus ngapal Quran. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan SMA. Harapan kita Al Fauzan nanti suatu saat memiliki perguruan tinggi. Masya Allah, luar biasa. Tentu sekali lagi dengan kualitas bagus, harga terjangkau. Kami ingin hadir sebagai fasilitator, sebagai sarana, sebagai jalan yang mampu memudahkan teman-teman yang pingin anaknya mendapatkan pendidikan bagus, atau kita sendiri yang dewasa masih pingin sekolah, pingin belajar, dapat pendidikan bagus, tapi dengan data kutip biaya terjangkau. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman semuanya, apa yang telah disampaikan Ustadz Al Fauzan bahwasanya di Yayasan Al Fauzan SD IT Islam, ya. Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Fauzan fasilitasnya lengkap, kemudian kualitasnya luar biasa, kemudian ilmu yang didapatkan juga insya Allah akan lebih luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kita tidak membandingkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, namun kualitas yang akan menjadi planning ke depan itu
bisa menjadikan sekolah Islam terpadu di satu sisi terjangkau ekonominya, ya, terjangkau kepada masyarakat yang mungkin hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah Al Fauzan, itu biaya terjangkau, kemudian fasilitas lengkap, ya, kemudian tempat nyaman, aman, dan ya bisa dinikmati oleh para santri, ya, para santri, anak-anak ibu bapak sekalian. Apalagi ya alhamdulillah ya, memang di Sekupang ini Yayasan Al Fauzan juga cukup, ya, memberikan, mungkin udah banyak juga ya anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, ya, sebagai tahfizul Quran, kemudian menjadi salah satu sentral, ya, sentral pusat, ya, tahfizul Quran yang sementara ini lagi proses, ya, ada beberapa gedung yang mungkin lagi dalam proses pembangunan, ya. Memang kemarin saya lewat, ada santri-santri juga lagi sering, kebetulan mendadak juga lewat, cuman sekilas lewat, ada anak-anak santri yang sedang bantu-bantulah, entah ada sedikit-sedikit untuk membereskan, mungkin ada lahan sebelah itu, ya. Ya, betul. Nah, itu mau dijadikan satu sebagai yayasan, ya. Ya mungkin, ya, siapa tahu Bapak Ibu, ya, warga Batam, bahkan khususnya di masyarakat Islam yang ada di Indonesia, mungkin punya kelebihan rezeki, ya, bisa menjadikan amal jariah Bapak Ibu sekalian di akhirat kelak. Silakan, mungkin link, kemudian nomor kontak serta nomor rekening mungkin nanti kami akan lampirkan di bawah kolom deskripsi. Jadi nanti nomor rekening juga mungkin kami lampirkan, rekeningnya Yayasan Al Fauzan, nama nomor juga dari Yayasan Al Fauzan, nanti kami bantu untuk melampirkan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, yang memiliki kelebihan rezeki bisa membantu meringankan pembangunan yang ada di Yayasan Al Fauzan. Dan mungkin kelebihan rezeki itulah mungkin adalah sebuah amal jariah buat Bapak Ibu sekalian ketika nanti di yaumil akhir nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ladang ibadah. Amin. Jadi mungkin itu saja Bang, kita sharing-sharing ini, ya, mudah-mudahan, ya, harapan kami Yayasan Al Fauzan menjadi senternya, Amin. yayasan Islam terpadu bagi anak-anak kita nanti. Ya, insya Allah Bang, nanti anak saya, ya, yang cewek ini, insya Allah kalau memang SMP tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi anak saya udah masuk SMP, mungkin Allah berkehendak saya nanti daftarkan ke yayasan di SMP IT Al Fauzan, insya Allah. Karena mungkin sudah kelas 4 anak saya, kemudian dia juga karena sekolahnya juga baru didirikan, mudah-mudahan SMP-nya di Yayasan Al Fauzan. Nah, kalau memang lanjut ada SMA juga atau MA, ya, madrasah aliyah misalnya di Al Fauzan, sekalian lanjut. Kalau memang ada perguruan tinggi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dukung baik materi maupun pikiran, sehingga Yayasan Al Fauzan yang selama ini, ya, kita harapkan, ya, anak-anak kita juga bisa sekolah menuntut ilmu di Al Fauzan, kemudian bisa memberikan suatu ketika kita telah tiada atau kita sudah tua, mereka mendapatkan ilmu di Yayasan Al Fauzan ini bisa diaplikasikan dan bisa mendoakan kita. Mungkin itu saja, mungkin closing statement dulu. Oke. Baik, sebagai penutup perlu kami sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu dalam kehidupan yang tidak boleh lepas dari kita adalah bagaimana kita mampu menanamkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis ini betul-betul melekat pada diri kita. Apa itu? Suatu ketika Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pada diri kita semua, pada diri kita masing-masing ada satu kelebihan yang Allah titipkan pada kita. Dan kelebihan ini pasti akan punya manfaat untuk orang lain. Maka oleh sebab itu jangan sia-siakan kelebihan yang Allah berikan. Jadilah manusia yang bermanfaat di mana saja, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat orang di sekitar, bermanfaat untuk seluruh alam. Terima kasih. Oke, itulah tadi closing statement dari Ustadz Al Fauzan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami mohon maaf mungkin ada pembahasan kami atau perbincangan kami mungkin ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau ada salah kata. Kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Dan saya Fauzan. mohon undur diri. Terima kasih dan jangan lupa like, komen dan subscribe.